Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mulyanti, NIM D1A117159. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian baku. Apa itu perjanjian baku? Nah, perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isi dan lazim dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Setelah itu saya akan memberikan penjelasan tentang konsumen. Nah, apa itu konsumen? Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Seperti contoh yang sudah saya ambil di kegiatan sehari-hari, yaitu contoh perjanjian baku parkir. Nah, perjanjian baku pada karcis layanan parkir valet dikaitkan dengan ketentuan KUHP Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perkaitan dapat timbul dari dua hal, yaitu pertama, dari perjanjian atau kesepakatan para pihak, dan yang kedua, yaitu yang timbul karena undang-undang. Perikatan diartikan sebagai perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain. Hukum perjanjian dalam KUHP Perdata menganut asas konsualisme. Nah, konsualisme berasal dari akar kata konsensus yang berarti sepakat. Kesepakatan dapat berupa suatu perjanjian tertulis atau lisan atau kebiasaan yang terjadi dalam suatu sifat atau lingkungan transaksi tertentu. Nah, terlebih dahulu, apakah perjanjian baku boleh dalam undang-undang? Nah, tentu saja kita melihat apakah dia sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ada dalam undang-undang, yang seperti syarat sah perjanjian terlebih dahulu, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, barulah perjanjian baku itu bisa dikatakan sah dalam undang-undang apabila sudah memenuhi syarat sah dalam peraturan yang ada dalam undang-undang. Setelah itu, asas umum dalam suatu perjanjian. Asas umum perikatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perikatan dapat timbul dari dua hal, yaitu karena perjanjian dan atau karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah perikatan yang timbul atas dasar sepakat berdasarkan asas kebebasan berkontrak antara para pihak. Kesepakatan tersebut berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terkait dengan kesepakatan tertentu yang berada dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan bahwa kausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Secara sepintas dapat terkesan bahwa perjanjian baku bertentangan atau tidak sejalan dengan asas-asas umum perjanjian seperti asas sepakat dan asas konsensual. Mengikat telah ditetapkan secara sepihak, namun demikian bahwa dengan diterimanya syarat-syarat tersebut oleh pihak lain. Nah, kesimpulannya di sini perjanjian baku itu seperti janji-janji tertulis disusun tanpa membicarakan isinya dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, contoh parkir biasanya karcis parkir yang digunakan dalam sehari-hari. Nah, adapun aturan-aturan dalam kita membayar parkir yaitu kehilangan tidak ditanggung oleh parkir, yaitu nah di sini sudah menjelaskan tentang perjanjiannya tidak sesuai dengan apa yang kita udah berikan. Nah, kita membayarkan uang, nah sedangkan aturannya tidak sesuai. Apabila kehilangan, maka tidak ditanggung oleh si penjaga parkir. Nah, itulah yang keliru oleh aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu, saya sedikit menjelaskan tentang apakah itu perjanjian baku itu dibolehkan atau sah gitu. Itu bisa sah saja apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dalam suatu perjanjian. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.